Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Shan sedang dikejar oleh petugas kepolisian. Shan dikejar oleh polisi lantaran dia telah tertangkap basah menggunakan fasilitas satelit negara untuk mendownload pesan rahasia yang dikirim oleh kakeknya. Dikarenakan sudah dalam situasi terkepung, akhirnya Shan pun menerobos masuk di rumah salah satu warga dan tercebur di dalam kolamnya. Shan pun berhasil diamankan oleh polisi, namun beruntungnya tak lama kemudian ayah tirinya yang bernama Heng datang membebaskannya, meskipun dengan harus mengganti biaya kerugian kepada pemilik rumah. Sesampainya di rumah, ibunya begitu kesal dengan tindakan yang dilakukan Shan. Dia dan Heng meminta agar Shan menjelaskan kejadian tersebut. Namun tampaknya Shan tidak ingin masalahnya itu dibahas lagi, terlebih dia juga terlihat kurang menyukai kehadiran Heng sebagai ayah tirinya, sehingga dia pun bergegas masuk ke kamarnya tanpa memperdulikan perkataan ibunya. Keesokan paginya, Heng kembali menemui Shan. Dia berniat untuk membahas permasalahannya yang semalam. Akan tetapi, di situ Heng kemudian melihat Shan tampak sedang mengerjakan pesan rahasia yang dia download melalui fasilitas satelit semalam. Pesan rahasia tersebut ternyata berisi sebuah kode rahasia yang sangat sulit dipecahkan oleh Shan. Heng yang merupakan mantan tentara Navy, tampaknya cukup paham dengan pesan kode rahasia seperti itu, sehingga dia pun kemudian menawarkan dirinya untuk membantu Shan memecahkan kode rahasia tersebut. Kode rahasia dalam pesan itu pun kemudian merujuk kepada 3 buah buku berbeda, namun membahas tentang hal yang sama, yaitu tentang sebuah pulau misterius. Kemudian dari ketiga buku itu, Heng mengambil gambar peta yang berbeda-beda. Selanjutnya gambar-gambar peta tersebut, dia satukan melalui media lampu, dan akhirnya membentuk sebuah kesatuan peta tentang pulau misterius lengkap dengan titik koordinatnya. Setelah berhasil memecahkan pesan kode rahasia tersebut, tampak Shan begitu senang dan bersemangat. Sehingga keesokannya bersama Heng sang ayah tiri, dia bergegas memulai petualangan mereka untuk mencari pulau misterius itu. Mereka pun mendatangi sebuah pelabuhan tradisional untuk mencari kapal yang bisa mengantar mereka ke lokasi pulau tersebut. Awalnya, tak ada satupun nahoda kapal bersedia mengantar mereka, sebab lokasi yang akan mereka datangi adalah tempat yang sangat berbahaya. Akhirnya, seorang pria bernama Gabato, yang sangat tergiur dengan bayaran yang cukup besar, lalu menawarkan dirinya dan bersedia mengantar Heng dan Shan. Namun, betapa terkejutnya Heng dan Shan setelah mengetahui ternyata mereka akan diangkut menggunakan sebuah helikopter tua milik Gabato. Awalnya Heng menolak karena dia tidak yakin jika benda tersebut akan aman. Akan tetapi, setelah Shan melihat dan terpesona dengan putri Gabato yang cantik bernama Kailani, dia pun kemudian membujuk Heng agar mau menggunakan jasa Gabato. Mereka pun akhirnya lepas landas dari pelabuhan tersebut, dan berangkat menuju titik koordinat pulau misterius menggunakan helikopter tua tersebut. Kemudian di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka menyaksikan badai yang sangat besar dan mengerikan di depan mereka. Situasi itu pun membuat mereka menjadi panik, dan mulai berdebat ada yang ingin kembali, dan sebagian dari mereka ingin tetap melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, helikopter mereka tiba-tiba tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga mereka pun tersedot ke dalam pusaran badai mengerikan tersebut, dan terjatuh di pulau misterius yang mereka cari. Setelah berhasil lolos dan selamat dari badai mengerikan itu, mereka selanjutnya mengumpulkan benda-benda mereka yang masih bisa digunakan. Di sekitar tempat itu, mereka lalu menemukan dan memasuki sebuah lubang goa, yang ternyata merupakan jalan masuk ke dalam pulau misterius itu. Setelah mereka masuk, tampak mereka begitu terkejut sekaligus terkagum-kagum menyaksikan ternyata pulau misterius itu sangatlah indah. Tak hanya indah, pulau misterius itu juga menyimpan keanehan, yang mana semua makhluk-makhluk yang besar justru menjadi sangat kecil. Sebaliknya makhluk yang kecil malah menjadi sangat besar, dan menyeramkan di pulau tersebut. Shan dan kawan-kawan pun melanjutkan petualangan, hingga mereka sampai di sebuah tempat yang awalnya mereka tidak sadar, jika benda yang mereka pijak adalah tumpukan telur-telur seekor kadal raksasa. Akhirnya akibat kecerobohan Gabato, satu telur itu pun pecah, sehingga hal tersebut membuat kadal raksasa terbangun dan menyerang mereka. Heng dan kawan-kawan pun semakin terdesak dan disudutkan oleh kadal raksasa itu.
Dia lalu mencoba melawan kadal raksasa itu dengan memukul kepalanya. Namun bukannya berhasil, tindakan Heng itu justru membuat kadal raksasa tersebut semakin marah dan hendak memakan mereka. Beruntungnya, tiba-tiba kakeknya Shan yang bernama Alexander Anderson datang menolong mereka. Setelah berhasil membuat kadal raksasa itu pingsan, Shan pun tampak sangat bahagia bisa bertemu dengan kakeknya. Dia kemudian mengenalkan teman-temannya kepada kakeknya, termasuk juga Heng ayah tirinya. Tapi tampaknya sama seperti Shan, sang kakek juga masih kurang begitu suka dengan Heng. Alexander selanjutnya mengajak mereka semua untuk beristirahat di tempat tinggalnya yang sangat unik dan sederhana, yang dia bangun menggunakan bekas puing-puing kapalnya yang hancur dulu. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan petualangan, dan kini mereka dipandu oleh Alexander sang kakek. Di tengah perjalanan, Shan yang tampak mulai menyukai Kailani, lalu mencoba mendekati dan merayunya. Namun, karena belum terbiasa menghadapi wanita, Shan pun dicampakkan begitu saja oleh Kailani. Heng yang mengetahui hal tersebut, kemudian mencoba membantu dan memberikan tips cara menaklukkan hati wanita kepada Shan. Awalnya Shan mendengarkan dengan baik tips-tips yang diberikan oleh ayah tirinya itu. Namun, di akhir tampaknya tips yang diberikan oleh Heng tersebut, dianggap tidak masuk akal dan berlebihan oleh Shan. Berselang beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang begitu indah, yaitu kota Atlantis, kota peradaban yang hilang pada ratusan tahun silam. Tampak Shan dan kawan-kawannya pun begitu tak percaya jika mereka kini berada di atas kota Atlantis. Di situ Alexander sang kakek lalu berkata, jika dia telah mencari tempat indah tersebut selama 30 tahun. Maka karena alasan itulah, dia sengaja mengirimkan pesan kode rahasia tentang koordinat pulau tersebut kepada Shan cucunya, agar Shan bisa datang dan menikmati keindahan pulau tersebut. Akan tetapi, kekaguman mereka terhadap keindahan pulau tersebut tiba-tiba berubah menjadi kekhawatiran, ketika Heng menyatakan jika pulau itu akan segera tenggelam. Namun, pernyataan Heng tersebut dibantah oleh Alexander, sebab menurut perhitungannya, pulau itu akan tenggelam masih dalam waktu 14 tahun ke depan. Akan tetapi, Heng kembali membantah jika perhitungan Alexander tersebut salah. Berdasarkan analisa Heng sendiri, dia melihat air laut sudah mulai merembes masuk ke daratan pulau itu dari celah-celah bebatuan yang retak. Sehingga dengan demikian, Heng memprediksi kalau pulau itu akan tenggelam dalam waktu 3 hari ke depan. Mendengar perkataan Heng seperti itu, semua orang pun mulai tampak begitu khawatir, sebab mereka harus segera mencari cara agar bisa keluar dari pulau itu. Tak lama kemudian, akhirnya Shan pun mendapatkan ide, yaitu dengan menggunakan kapal selam bernama Nautilus, yang tertulis dalam bab 16 di buku Verne, yang konon tersembunyi di bagian lain pulau tersebut. Maka untuk mengetahui di mana lokasi kapal selam tersebut disembunyikan, mereka selanjutnya menuju ke makam Kapten Nemo. Alexander sang kakek meyakini jika Kapten Nemo telah menulis di dalam buku pribadinya tentang lokasi kapal selam tersebut disembunyikan. Untuk itu, Kailani pun bersedia masuk ke dalam makam Kapten Nemo untuk mengambil buku catatan pribadi Kapten Nemo tersebut. Tak lama setelah Kailani mengambil buku catatan tersebut, tiba-tiba gempa terjadi dan meruntuhkan makam Kapten Nemo, dan beruntungnya Kailani berhasil keluar dengan selamat. Berdasarkan buku catatan Kapten Nemo tersebut, mereka akhirnya bisa mengetahui di mana lokasi kapal selam Nautilus itu berada. Mereka pun melanjutkan petualangan menuju lokasi kapal Nautilus, dengan melewati jantung pulau dengan medan perjalanan yang berbahaya. Tak hanya itu, mereka juga harus bisa menghindari serangan hewan-hewan raksasa yang ganas dan menakutkan. Kemudian saat mereka menyeberangi sebuah sungai, tiba-tiba gempa kembali terjadi diakibatkan reaksi dari gunung emas yang meletus. Lalu dari letusan gunung tersebut, terlihat debu-debu emas beterbangan di atas mereka. Shan dan Gabato yang menyadari hal tersebut, lantas mereka bergegas ingin mengunjungi gunung emas tersebut. Mereka tampaknya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan mendulang harta karun emas yang terkandung di sekitar gunung tersebut. Akan tetapi, Heng melarang mereka pergi ke tempat tersebut. Selain karena faktor keselamatan, tindakan Shan dan Gabato juga dinilai hanya akan membuang-buang waktu, sebab mereka harus segera menuju ke lokasi kapal Nautilus. Meskipun agak sedikit kesal dengan sikap ayah tirinya yang selalu mendiktenya, namun dengan terpaksa Shan tetap menuruti perkataan Heng. Singkat cerita, Shan dan yang lainnya pun tiba di ujung perjalanan yang mentok di sebuah pegunungan yang tinggi.
Hank kemudian bertanya kepada Alexander, bagaimana cara mereka sekarang untuk bisa melewati pegunungan yang begitu tinggi. Alexander sang kakek yang telah hafal perjalanan dan medan di pulau tersebut, kemudian mengajak Shan dan kawan-kawannya menaiki lebah raksasa sebagai alat transportasi mereka, untuk melewati pegunungan-pegunungan tinggi itu. Namun, di saat mereka sedang asik menikmati terbang menggunakan lebah raksasa, tiba-tiba beberapa ekor burung raksasa mengejar dan ingin memangsa lebah yang mereka tunggangi. Into the trees! Are you familiar with chicken? Dalam situasi yang sangat menegangkan itu, Alexander dan Hank bersama Gabato berhasil menumbangkan burung-burung raksasa tersebut, dengan mengadunya layaknya permainan adu ayam. Sementara itu, Shan bersama Kailani masih menjadi buronan burung raksasa lainnya. Sampai akhirnya burung raksasa itu berhasil menyenggol pantat lebah yang ditunggangi Shan dan Kailani, yang menyebabkan Kailani pun terjatuh. Namun, beruntungnya Shan dengan sigap berhasil menangkap dan menyelamatkan Kailani. Setelah itu, dia kemudian lantas menurunkan Kailani, dan kembali melanjutkan permainannya bersama burung raksasa itu. Tak lama kemudian, akhirnya Shan pun berhasil menjerat burung itu ke dalam sarang laba-laba. Lalu akibat saking senangnya mengalahkan burung itu, membuat Shan menjadi tidak fokus dan akhirnya terbentur lalu terpental jatuh ke semak-semak. Akibat kejadian tersebut, sialnya menyebabkan kaki Shan menjadi patah. Malam harinya, Alexander sang kakek dibantu Hank, mencoba mengobati kaki Shan yang patah. Namun, sayangnya mereka tidak mempunyai satupun obat pereda nyeri untuk Shan. Maka untuk itu, sang kakek pun menyuruh Hank bernyanyi sembari memainkan gitar untuk menghibur Shan, agar rasa sakitnya terasa berkurang. Hank pun berhasil menghibur Alexander dan Shan dengan suaranya yang merdu. Sehingga semenjak itu, Alexander dan Shan pun mulai bisa menerima Hank menjadi bagian dari keluarga mereka. Lalu keesokan paginya, mereka dibangunkan dengan situasi pulau yang sudah semakin bahaya, karena air laut kini semakin lebih cepat merembes naik ke daratan, dan Hank bahkan memperkirakan jika pulau itu akan tenggelam hanya dalam hitungan beberapa jam ke depan. Akan tetapi, di dalam situasi menegangkan tersebut, ternyata mereka baru menyadari jika Gabato tidak berada di situ bersama mereka. Setelah mengetahui hal itu, mereka lalu membagi diri mereka menjadi dua kelompok, yang mana Hank dan Shan akan pergi mencari kapal selam Nautilus, sedangkan Kailani ditemani Alexander akan pergi mencari Gabato. Singkat cerita, Hank dan Shan pun berhasil sampai di pinggir pulau, lokasi yang ditunjuk dalam peta sebagai tempat disembunyikannya kapal selam Nautilus milik Kapten Nemo. Mereka pun bergegas melompat dan menyelam ke dalam laut untuk mencari kapal selam tersebut. Alhasil Hank dan Shan pun berhasil menemukan kapal selam Nautilus milik Kapten Nemo. Sementara di sisi lain, terlihat Kailani bersama Alexander juga berhasil menemukan Gabato, yang ternyata benar saja sedang menggali bongkahan emas murni. Hal tersebut ternyata dia lakukan, agar dia bisa membiayai putri satu-satunya itu untuk kuliah. Namun dengan penuh rasa haru, Kailani pun menghentikan tindakan ayahnya, sembari menyadarkannya bahwa apa yang dilakukan ayahnya bukanlah segalanya. Menurutnya, mereka akan bisa memiliki harta dan sebagainya selama mereka tetap hidup bersama. Akhirnya Gabato pun merelakan meninggalkan emas yang sudah dia gali tersebut, dan kemudian melanjutkan perjalanan menyusul Hank dan Shan ke lokasi kapal Nautilus. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka sempat tersesat akibat kompas yang dipakai kakek Alexander mengalami error. Namun mereka tidak kehabisan akal, karena berkat sarang laba-laba mereka akhirnya bisa mengetahui arah yang benar. Sementara di tempat berbeda, Hank dan Shan yang telah berhasil menemukan kapal selam Nautilus di dalam Poseidon, lalu bergegas berusaha membuka pintu masuk darurat kapal itu yang sudah berkarat. Sialnya, di saat yang bersamaan tiba-tiba monster laut ikan listrik datang menghampiri lalu menyerang Hank dan Shan. Setelah berusaha lebih keras, akhirnya mereka pun berhasil membuka pintu kapal itu dan langsung masuk ke dalamnya. Hank dan Shan pun kemudian mencoba menghidupkan kapal Nautilus, namun sayangnya kapal tidak bisa menyala akibat baterainya sudah kehabisan listrik. Maka untuk bisa menghidupkan kapal itu kembali, Hank dan Shan pun mempunyai ide, yaitu akan memanfaatkan tenaga listrik dari monster ikan tersebut untuk mengecas baterai kapal.
Segala sesuatu pun sudah dipersiapkan untuk mendapatkan tenaga listrik dari monster ikan. Dan sebelum Hank memulai aksinya, untuk pertama kalinya Sean berpesan dan meminta agar Hank berhati-hati dan harus kembali dengan selamat. Sebab menurutnya, dia tidak ingin lagi kehilangan orang yang berarti dalam hidupnya. Mendengar perkataan Sean seperti itu, membuat Hank menjadi terharu, karena itu adalah kali pertamanya dia mendengar perhatian Sean kepadanya. Dia lalu berjanji kepada Sean bahwa dia akan kembali dengan selamat. Hank pun keluar dan bersiap-siap mengambil listrik dari monster ikan itu. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya monster ikan tersebut muncul lalu menghampiri dan menyerang Hank. Kemudian ketika momennya telah tiba, dan saat monster ikan listrik itu menyerang Hank kembali, Hank langsung melemparkan dan menancapkan tombak yang tersambung kabel itu ke mulut monster ikan tersebut. Alhasil, listrik ribuan kilowatt pun berhasil didapatkan dan berhasil menyalakan kapal selam Nautilus. Sementara itu, di daratan pulau mulai tampak mengalami kehancuran akibat gempa dan letusan gunung berapi. Air laut mulai meluap naik dan akan segera menenggelamkan pulau misterius tersebut. Lalu di saat-saat kehancuran mulai menghabisi daratan pulau, kakek Alexander bersama Gabato dan Kailani juga telah berada di tepi pulau menunggu Hank dan Sean untuk menolong mereka. Namun, karena kehancuran pulau sudah semakin dahsyat, akhirnya mereka pun terpaksa harus melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan diri mereka. Beruntungnya, di waktu yang bersamaan kapal Nautilus yang dikemudikan Hank dan Sean, akhirnya muncul dan menyelamatkan mereka bertiga. Akan tetapi, hal-hal berbahaya masih belum berhenti mengancam keselamatan mereka. Mereka selanjutnya harus melewati reruntuhan-reruntuhan bebatuan pulau yang tenggelam ke dasar laut. Setelah itu, mereka pun akhirnya berhasil keluar dengan selamat dari kehancuran pulau misterius tersebut menggunakan kapal selam Nautilus. 6 bulan kemudian, tampak Kailani kini telah bisa berkuliah dan tinggal di Amerika, sekaligus menjadi kekasih bagi Sean. Sedangkan Gabato sang ayah, kini telah menjadi pengusaha yang sukses, dengan menjalankan bisnis perjalanan bawah laut menggunakan armada kapal selam Nautilus untuk turis-turis asing. Kemudian di bagian akhir cerita film ini, Sean kedatangan kakek tercintanya tepat di hari ulang tahunnya. Kakek Alexander lalu menghadiahkan cucunya sebuah buku petualangan, sekaligus mengajaknya kembali melakukan petualangan berikutnya, yaitu petualangan dari bumi ke bulan. Seperti itulah alur cerita film Journey, The Mysterious Island. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar teman-teman mendapatkan update alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.